kita juga mulai dari hari apa itu Bu? Hari Senin ya. Nah, kita melaksanakan untuk yang kelas 8 kelimanya fardu kifayah, kelas 7 demokrasi. Oke. Jadi yang pertama itu dimensinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan berpikir kreatif. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira Bapak dan Ibu di sini ada yang tahu kebutuhan dasar kita? Tidak. Oke, kita nextkan Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bu ya. Jadi ini berlaku untuk kita sebagai orang dewasa, khususnya sebagai pendidik, juga ini berlaku kepada peserta didik kita, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, yang pertama itu adalah kebutuhan akan rasa bertahan hidup ya. Contohnya apa? Ini terkait dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini bisa kita sebut juga dengan fisiologis ya Bapak Ibu ya. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi baik kita sebagai orang dewasa, terkhusus anak kita di rumah dan peserta didik kita yang ada di sekolah kita ini, sangat butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Ya, contohnya apa? Rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, dan kerjasama. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan atau power. Ya, apa contohnya Bapak Ibu sekalian? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, didengar, dan diakui. Selanjutnya, kebutuhan dasar berikutnya yaitu kebebasan atau freedom. Jadi yang namanya setiap manusia, baik itu manusia dewasa dan anak-anak, dia butuh yang namanya kebutuhan akan kebebasan. Contohnya Bapak Ibu sekalian, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan dasar yang kelima yaitu kebutuhan dasar akan kesenangan atau fun. Ya, sudah pasti ya Bapak Ibu ya. Kita sangat membutuhkan itu yang namanya kesenangan. Benar Bapak Ibu? Iya benar. Demikian juga halnya peserta didik kita. Mereka juga butuh yang namanya kebutuhan akan kesenangan. Contohnya apa? Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi terkait dengan 5 kebutuhan dasar yang saya pelajari ini, ketika anak melakukan kesalahan, maka kita bisa menyelidiki Bapak Ibu ya, apa sih sebenarnya motivasi anak tersebut melakukan hal itu? Tergantung dari jawaban mereka. Misalnya kemarin itu saya menemukan anak di kelas 74, anak itu mengadu kepada saya, dia suka kali minta uang kepada saya, katanya. Ya kan, minta uang sehingga dia merogoh kantung saya dan terkenalah daerah sensitifnya. Kemudian saya tanya dengan anak tersebut, "Nah, kenapa kamu itu meminta uang kepada teman kamu? Apakah kamu gak diberi jajan sama orang tua di rumah?" "Diberi, Mem," kata dia seperti itu. "Lantas kenapa?" "Karena saya gak makan di rumah," kata itu. "Mama saya tiap pagi gak masak.
jadi uang saya itu habis, kata seperti itu. Berarti tindakan anak tersebut melakukan hal itu, kebutuhan dasar dia belum terpenuhi ya Bapak Ibu ya. Saya sempat berini juga dalam hati saya. Jadi dia untuk bertahan, uang jajannya sudah habis, maka dengan cara dia diambilnya lah uang kawan yang punya, seperti itu. Terus ada lagi yang seperti ini Bapak Ibu, anak kita. Mungkin dia mengambil makanan temannya itu, dia suka kalau kawannya itu merasa jengkel, terganggu, jengkel gitu kan, dengan kawannya itu mukanya berekspresi, dia suka melihat ekspresi dari wajah kawannya. Berarti si anak itu butuh yang namanya kebutuhan akan kesenangan. Lucu dilihat anaknya itu ketika diganggunya, diambil makanannya, dia marah, kemudian dia mengekspresikan wajahnya yang lucu-lucu, sehingga anak itu terpenuhi kebutuhan kesenangannya. Ya, Bapak Ibu bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya. Iya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasa disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga termasuk dalam motivasi intrinsik. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itulah yang dinamakan dengan motivasi intrinsik. Artinya motivasi itu ada di dalam diri setiap anak didik kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, biasanya Bapak Ibu sekalian, kita setiap kali anak kita selama ini membuat kesalahan, pasti kita menggunakan yang namanya disiplin hukuman, disiplin konsekuensi, dan disiplin restitusi. Ya, oke. Tapi yang sering dua ya Bu yang kita lakukan ya. Iya, saya juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Ya. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Biasanya hukuman itu tiba-tiba ya Bu ya. Begitu anak berbuat kesalahan, ada juga yang disepakati dulu. Oke, baik Ibu. Nah, tiba-tiba saja ya Bu Neneng ya, ketika anak berbuat salah langsung ambil tindakan, kasih hukuman. Ya, oke. Nah, kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu apa sih? Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Iya, artinya gini Bu, ketika anak diberi konsekuensi yang sudah disepakati kan, pasti anak itu merasa nggak nyaman. Baik hukuman maupun konsekuensi itu akan membuat anak kita merasa tidak nyaman, Bapak Ibu sekalian. Simpan dulu ya kan? Bisa sekaligus konsultasi juga, dia proses juga. Iya, oke. Disimpan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kemudian saya pelajari Bapak Ibu, ketika kita ingin menciptakan budaya positif di sekolah kita, maka cara yang paling tepat itu kita menggunakan disiplin restitusi. Ya, apa itu disiplin restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dia. Nanti ada videonya yang akan saya tampilkan, Bapak Ibu. Ya, oke, next. Ya, jadi saya juga baru tahu nih, kita punya guru yang namanya 5 posisi kontrol, ya.
Posisi kontrol kita yang pertama itu sebagai penghukum, jelas, sudah jelas sekali ya. Kemudian posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Sering tuh ya kita ya. Saya nggak nunjuk Bapak Ibu, saya nunjuk ke diri saya sendiri, ya. Oke, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Pertanyaannya, kira-kira, nggak apa-apa, ini kita refleksi diri aja, ya boleh sharing, nggak apa-apa sharing, berbagi ilmu kita. Iya, benar. Nah, di antara kelima posisi kontrol itu, manakah posisi kontrol yang paling baik kita gunakan Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita? Oke, terima kasih Bu Ida, pembuat rasa bersalah. Yang lain? Pak Febri? Manajer. Kenapa alasannya manajer Pak Febri? Karena kedudukan guru dalam kelas itu dia sebagai pemberi ilmu. Pemberi ilmu. Oke, terima kasih. Mengarahkan murid untuk menuntut murid untuk lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya. Berarti posisi kontrol dari Pak Febri sebagai manajer. Ya. Tapi tidak terlepas sebelumnya ada tuh kita kan. Kelimanya harus memang terpenuhi kalau bisa. Harus terpenuhi, tapi nggak bisa berbeda. Dari kelima itu harus kita pilih satu yang akan kita gunakan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Oke, terima kasih Pak Febri. Yang lain, Bapak Ibu yang lain? Pemantau, iya. Bu Wani boleh tahu alasannya Bu? Guru kan memantau siswanya lah, kalau kita menjadi manajer menurut saya ya. Iya Bu. Berarti kita di atas kali dia. Oh di atas kali dia Bu ya. Karena suami itu manajer dia Bu ya. Manajer itu kan apa dibilang dia booming Bu kalau menurut saya. Menurut saya. Iya. Iya. Terima kasih atas pendapat dari Ibu ya. Tadi kalau dari Ibu Nur Hamidah membuat rasa bersalah, Pak Febri manajer, Bu Wani sebagai pemantau. Ada lagi? Bu Pipin? Sebagai teman, oke. Sebagai teman, alasannya Bu Pipin? Kalau sebagai teman, anak yang lebih tadi bisa kita jadi sebagai kita, jadi lebih menyambung Kita rangkul. ilmu yang kita ajarkan Iya. dengan cara yang teman sebaya. Dengan sebaya. Iya, iya. Baik, terima kasih Bu Pipin. Mungkin Bu Nurmala mau memberikan pendapat. Iya. Sebagai pemantau juga, ya. Oke, jawabannya kita simpan terlebih dahulu. Nanti setelah kita saksikan video, baru kita tahu jawabannya apa sih yang sebenarnya posisi next. Berikut kita saksikan ya Bapak Ibu. Posisi pemfokus. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Sebelum menghadapi saksi tersebut, mari kita saksikan asesmen yang terlambat hadir 25 sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
main basket, Bu. Kenapa? Kamu lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi disiplin biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tersebut adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan susah lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diucapkan membuat murid merasa menjadi anak yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika diri mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Febri atas jawabannya yang tepat ya. Jadi posisi yang paling ideal adalah posisi manajer ya. Bagaimana agar kita bisa menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Artinya guru memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dia alami. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Dan saya yakin juga memang untuk proses menuju ke posisi manajer kita butuh waktu. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, dengan belajar dan konsisten kita pasti akan bisa menuju ke posisi manajer. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ya Bapak Ibu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau posisi kita di sini sebagai penghukum, maka guru tersebut akan memberi hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian, jika posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Next, ini ya. Nah, bagaimana ketika posisinya sebagai teman? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, bapak ya, sekali ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya.
Itu biasanya kita memposisikan diri kita sebagai teman, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Next, bukunya. Nah, jika posisi kita ada di posisi manajer, maka kita akan mengatakan kepada murid kita, apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, seperti itu ya Bu. Jadi kita mencari solusi, bukan kita menyalahkan anak tersebut. Seperti itu. Oke, next. Iya. Saya ingin tanya, dan saya ini juga baru tahu ya Bapak Ibu ya, tapi saya yakin dan percaya ada beberapa wali kelas yang sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya. Ada ya? Karena saya sering dengar tuh, keyakinan kelas. Oh, berarti sudah ada pemahamannya tentang keyakinan kelas. Selama ini kan yang kita lakukan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Kira-kira bedanya apa sih keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ibu Mia, Ibu Rizky Amalia, boleh dikasih tanggapannya? Keyakinan dan peraturan kelas. Selama ini kita tempel di kelas-kelas peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Bu ya. Kalau keyakinan kelas itu kan intinya memberikan kesempatan buat anak-anak tuh mencari solusinya kalau melanggar suatu peraturan. Jadi lebih kita berbagi sama mereka. Kalau peraturan dari sekolah itu mereka anak-anak tuh mau nggak mau gitu. Jadi apapun yang ada di sekolah tuh mau nggak mau kalau dilanggar kita harus menerima hukumannya gitu. Kalau misalnya di keyakinan kelas kan mereka udah tahu karena mereka sendiri yang buat juga sama-sama siswa kita dibuat peraturan. Iya, tepat sekali Bapak Ibu ya. Peraturan itu biasanya dibuat oleh pihak sekolah ya Bu ya, tanpa melibatkan peserta didik ya. Sedangkan keyakinan kelas itu kita melibatkan itu seluruh anak-anak kita di kelas. Nah, kita membuat keyakinan kelas nih, seperti itu ya kan. Apa keyakinan pertama? Tidak boleh, jangan makan di dalam kelas. Biasanya kok kata-kata jangan itu peraturan ya, ya. Disiplin di dalam kelas. Iya, tanggung jawab, menjaga kebersihan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka sendiri yang membuat ya, mereka yang membuat keyakinan tersebut bersama-sama dengan warga sekolah, terutama wali kelasnya dan guru-guru, semua guru yang ada di sekolah tersebut. Oke, next. Ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Oke, next. Ya. Jadi disiplin positif yang kita gunakan tadi ya, yaitu segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, ya. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak berbuat salah itu kita tanya, kamu tahu nggak anak? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, seperti itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan untuk kedepannya kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi. Kita tanyakan keyakinan kepada dirinya. Oke, next. Kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya. Apa keyakinan kelas kita, nak? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nah, untuk kedepannya? Seperti itu. Oke. Ya.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Saya rasa demikian yang saya dapat berikan kepada Bapak dan Ibu pada siang hari ini ya, terkait dengan disiplin positif. Kira-kira hal apa yang paling penting yang harus kita terapkan terlebih dahulu agar tercipta budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu? Dari apa yang saya paparkan tadi, keyakinan kelas betul. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh siswa kita sehingga dia bisa mencapai potensi yang semaksimalnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Ibu. Masukin apa? Tangan Ibu.